Assalamualaikum, selamat datang di Mama Miu Channel. Jadi kali ini saya akan membahas apabila Anda sedang hamil dan berada di Jepang. Selamat menyaksikan. Jadi langkah pertama yaitu pastikan kalau Anda benar-benar hamil melalui tes pack. Kemudian tunggu sekitar 1-2 minggu, atau kalau Anda bisa bersabar tunggu sampai 3 minggu setelah hasil tes pack keluar untuk memeriksakan diri ke klinik terdekat, klinik kehamilan terdekat. Nanti di sana akan dicek apakah benar kantong janinnya sudah ada ataukah tidak, dan juga akan mengecek masalah-masalah kehamilan lainnya. Bila ada kantong janin tapi masih belum terlihat bakal janinnya, biasanya akan dilakukan pengecekan 2 minggu kemudian. Jadi untuk pengalaman saya, kalau nggak salah itu 2 kali atau 3 kali pertemuan klinik, kemudian bisa dipastikan bahwa saya memang benar-benar hamil. Jadi setelah itu mereka akan membuatkan surat rujukan ke rumah sakit yang telah saya pilih. Nanti sebelumnya akan konsultasi juga ke dokternya rumah sakit mana yang kemungkinan baik untuk dipilih, dan juga mereka akan menyarankan untuk pergi ke City Hall terdekat untuk mendaftarkan kehamilan. Nah, di City Hall nanti akan mendapatkan paket yang beda-beda tergantung di tempat Anda mendaftarkan. Contohnya saya ini bagian Shibuya dapat ini, paket isinya itu ada juga maternal handbook ini. Jadi untuk ibu dan bayi akan digunakan sampai anak umur kalau nggak salah 12 tahun, jadi jangan sampai hilang. Kemudian juga mendapatkan maternity meku kayak gini. Jadi fungsinya itu akan diletakkan di tas seperti ini. Nah, bila Anda menggunakan ini, maka Anda bisa menggunakan fasilitas prioritas seperti naik ke lift ataupun duduk di tempat prioritas di kereta, di bis, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu di dalamnya akan ada yang paling penting, yang meskipun beda-beda ya isi paketnya di setiap City Hall, pasti akan mendapatkan ini. Namanya itu kalau nggak salah voucher. Jadi voucher itu isinya itu biasanya untuk check up. Total itu 14 kali untuk check up kehamilan. Kemudian ada voucher untuk sonografi, ada voucher untuk pengecekan kanker serviks, dan juga untuk voucher tes pendengaran bayi yang baru lahir. Jadi kalau nggak ada voucher ini, biasanya bayarnya 100%. Karena kehamilan itu tidak ditanggung asuransi biasa, maka mereka mengeluarkan voucher ini di seluruh Jepang. Tapi perhatikan, jadi di setiap tempat tuh beda. Kalau dulu saya di Chiba untuk anak yang pertama, itu vouchernya bisa digunakan seluruh Chiba, prefecture Chiba, atau misalnya di Jawa Timur gitu ya, provinsi Jawa Timur. Tapi kalau yang di Tokyo ini khusus Shibuya aja, nggak bisa di semua Tokyo. Tokyo kan ada Shibuya, ada Shinjuku, dan lain sebagainya. Jadi itu cuma bisa di Shibuya, karena saya tempat tinggalnya di Shibuya. Selain itu, kalau kita emang nekat mau memakai, boleh, tapi kita bayar 100% dulu, baru nanti kita menyerahkan surat-surat untuk di reimbursement. Itu memakan waktu dan juga pikiran, biaya, dan lain sebagainya. Jadi kalau emang tidak ada waktu, lebih baik memilih di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian akan ada, sebenarnya itu akan ada kelas untuk persiapan kehamilan. Jadi kalau misalnya ini untuk anak pertama Anda itu gimana caranya? Jadi itu ada kelas di setiap kelurahan atau city hall-nya itu beda-beda. Ada yang cuman untuk belajar menangani saat kehamilan, ada yang nutrisinya juga, ada yang setelah melahirkan, dan itu macam-macam. Dan juga untuk ibu hamil diwajibkan untuk periksa gigi. Jadi periksa gigi juga dapat vouchernya, tapi kalau misalnya pun kita nggak menggunakan vouchernya, itu juga nggak terlalu beda jauh. Jadi cuma pengecekan cleaning gigi aja. Dan juga bila ada treatment yang lebih lanjut, biasanya tidak bisa dilakukan pada saat hamil. Jadinya kenapa harus periksa gigi? Agar tidak ada komplikasi saat persalinan. Nah, itu akan menambah beban bagi sang ibu hamil.
Nah, yang unik di Jepang, tadi kan saya bilang, kenapa sih selama kita masa mengandung 40 minggu itu kira-kira 14 kali check up vouchernya? Karena untuk di Jepang, di usia kandungan 24 minggu ke bawah, itu kira-kira 4 minggu sekali itu harus check up. Kemudian dari 24 minggu sampai 35 minggu itu 2 minggu sekali. Nah, setelah 36 minggu maka tiap minggu sekali, dan sekarang saya sedang 38 minggu. Jadi ini sudah setiap minggu saya harus check up ke rumah sakit, dan kemarin kalau nggak salah sudah check up yang ke-12. Jadi ini udah deg-degan ya, ini semoga cepat lahir aja. Kalau di Jepang tuh seperti itu. Beda kan kalau di Indonesia paling nggak per trimester, kalau nggak salah 1 kali ya. Kalau di sini sampai beberapa minggu itu ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali, bahkan 1 bulan 4 kali. Jadi bedanya itu. Dan kemudian uniknya lagi di sini itu, dari pengalaman kehamilan pertama ditanya sama dokter atau perawatnya atau bidan berapa berat badan sebelum hamil, dan itu akan maksimal 10 kilo, nggak boleh lebih. Jadi kita harus menjaga pola makan, tapi kita nggak dikasih vitamin seperti yang ada di Indonesia. Kita malah dikasihnya apa sih, bukan resep ya, gimana sih makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil untuk mencapai berat badan ideal. Jadi seperti ini dari buku rumah sakit yang saya dapatkan. Ini ada jumlah kalorinya, jadi istilahnya nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil yang harus dimakan setiap hari paling enggak, karena mereka tidak menyarankan adanya vitamin. Beda kan kalau di Indonesia kan selalu ada vitaminnya ya Bu, diminum vitamin C, terus ada kalsium dan lain sebagainya. Karena saya belum pernah hamil di Indonesia, maka saya hanya tahu sepintas dari keluarga, dan juga pernah check up kemarin 1 kali di Indonesia, ditanyain vitaminnya apa sudah diminum. Saya bilang di Jepang itu tidak ada disarankan untuk minum vitamin sama sekali gitu. Jadi bedanya itu mungkin ya. Jadi itulah alasan kenapa berat badan orang hamil di Jepang juga udah naik. Sekian dulu ya tips untuk ibu hamil yang sedang berada di Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.